Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Fajar Shidik dari kelas TIP PK 22. Nah, di sini saya akan membuat eh, tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah data mining. Di sini saya akan membuat klasifikasi data menggunakan aplikasi Orange Data Mining dengan menggunakan metode KNN atau Canary Snakeboard. Nah, sedikit penjelasan tentang metode KNN ini. Metode KNN ini adalah metode machine learning yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan nilai nilai K terdekatnya dalam ruang data gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang KNN. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih lengkapnya lagi, bisa cari-cari di internet gitu. Banyak yang menjelaskan tentang metode tersebut. Nah, baik, kita langsung mulai aja ke rangkaiannya. Pertama-tama kita tambahkan file. Nah, di sini untuk mengimportkan file dataset. Oh iya, sebelum itu saya menggunakan dataset dari situs kaggle.com. Nah, di sini ada banyak dataset yang disediakan gitu. Kita bisa cari sesuai kebutuhan yang kita akan gunakan. Nah, di sini saya menggunakan dataset iris.csv. Nah, kalau mau download tinggal klik download aja. Nah, karena saya sudah download sebelumnya, jadi kita langsung balik lagi aja ke aplikasi Orange Data Mining-nya. Nah, di sini kita importkan file yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang saya gunakan itu adalah file iris.csv yang di download tadi di situs kaggle.com. Selanjutnya kita tambahkan garis ke select column. Nah, di di sini select column itu berfungsi untuk mengklasifikasikannya itu berdasarkan apa sih? Nah, di sini target klasifikasinya berdasarkan spesies gitu. Lanjut, kita tarik garis lagi, kita tambahkan data sampler. Nah, di sini data sampler yang saya gunakan eh, sekitar 20%-an dari dataset gitu. Oke. Selanjutnya kita tarik garis lagi, tambahkan metode yang kita gunakan. Tadi kita menggunakan metode KNN. Sini kita tambahkan KNN-nya. Nah, setelah itu juga tidak lupa tambahkan preprocessor dari ke KNN. Untuk preprocessor ini tugasnya adalah untuk menormalisasikan hasil klasifikasi agar nantinya menjadi hasil klasifikasinya itu menjadi lebih baik. Nah, di sini saya menggunakan standar aja untuk preprocessornya. Setelah itu kita tarik garis juga dari data sampler ke prediction. Nah, untuk prediction ini tugasnya untuk melihat hasil prediksi dari dataset dan juga eh, dari metode KNN ini. Oh ya, lupa. Nah, tidak lupa untuk garisnya ini kita rubah dulu dari remaining data ke data gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari prediksi menggunakan metode KNN ini. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Di bawahnya juga tuh ada model menggunakan model KNN, terus ada area under error atau cupnya itu ada 0,978, terus klasifikasi akurasinya itu ada di angka 0,946, terus F1-nya ada 0,923, terus precisionnya itu di angka 0,952, trickle-nya di angka 0,896, juga MCC-nya ada di angka 0,919. Nah, ini tuh apa sih? Ini kan hasil dari prediksi menggunakan KNN-nya. Nah, untuk lebih jelasnya juga kita bisa tambahkan
dari prediksi itu kita tarik garis, tambahkan confusion metric. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa lihat lebih simpel mungkin ya. Dari data aktual dari dataset yang awalnya ini dari datasetnya, namun ketika kita prediksi hasilnya itu ada yang emang sesuai dengan dataset dan juga ada yang berbeda gitu. Nah, contohnya di sini yang awalnya dari aktualnya iris versicolor, ketika kita prediksi ada bagian data, ada 7 data mungkin yang ketika kita prediksi itu menjadi spesies iris virginica gitu. Begitupun juga yang di bawah yang harusnya iris virginica, ada 3 data ketika kita prediksi itu menjadi iris versicolor. Nah, untuk melihat lebih jelasnya lagi itu data uji kita bisa tambahkan dari data sampel ini, tambahkan data table. Di sininya juga kita rubah dari remaining data menjadi data yang awalnya data sampel ke data, kita rubah menjadi remaining data ke data. Oke, di sini kita bisa lihat ini dataset yang kita gunakan, ada spesiesnya gitu, dan juga di sininya juga ada atribut-atribut dari eh, dataset yang kita gunakan gitu, dari bunga irisnya gitu mungkin ya, ada sepaleng, sepalwid, petaleng. Nah, dan untuk apa ya, dari confusion metric ini kita juga bisa tambahkan data table agar hasilnya juga menjadi lebih jelas. Nah, data table di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil dari prediksi yang kita prediksi tadi gitu. Nah, di sini yang aktualnya Eri Sentosa kita diprediksi sama menjadi Eri Sentosa berdasarkan perhitungan dari atribut-atribut yang di sini gitu. Di sini tidak ada yang tidak sesuai untuk prediksinya sama dengan dataset yang ada di dataset. Dan juga nih, di sini ada garis versicolor, ada 7 data yang tadi saya bilang, ada 7 data yang emang eh, dari datasetnya itu dari data aktualnya itu versicolor, namun ketika kita prediksi menggunakan metode KNN itu hasilnya adalah iris virginica gitu. Jadi ini untuk atribut-atributnya. Begitupun juga ini yang terakhir yang harusnya iris virginica menurut aktualnya, namun ketika kita prediksi itu hasilnya menjadi iris versicolor. Mungkin cukup dari saya untuk penjelasan dari klasifikasi data menggunakan metode KNN ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.